Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda kiamat yang paling dikisahkan adalah kemunculan Dajjal. Menurut hadis, makhluk pembawa fitnah dan penyebar kebohongan ini akan muncul di akhir zaman. Namun ada beberapa riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan antara Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Seperti diketahui, ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang keabadian Nabi Khidir. Dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Bahkan, ia dikabarkan akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah sebuah riwayat yang menceritakan pertemuan antara Nabi Khidir dengan Dajjal. Dikabarkan pula bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Sehingga ada dua hal yang kemungkinan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Adapun pertanyaan itu adalah seperti di bawah ini. Pertama, bagaimanakah pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal? Kedua, apakah pertemuannya dengan Dajjal menjadi akhir kehidupan Nabi Khidir? Namun pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan beberapa penjelasan menurut riwayat berikut ini. Sebelum kita masuk ke pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, sebaiknya kita bahas dulu mengenai awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Karena Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan pemilik surga dan neraka. Dikisahkan pada awal kedatangannya, Dajjal meyakinkan umat Islam dengan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pemilik semesta alam. Imam Ahmad mengatakan Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta memunculkan kesuburan. Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Sampai saat ini, ada yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Walau banyak pula ulama yang menyanggahnya, sebab tidak ada dalil dan riwayat baku mengenai Nabi Khidir yang masih hidup. Termasuk juga kisah bahwa Nabi Khidir bertemu dengan Dajjal yang sampai ini belum diketahui sumbernya. Kisah Nabi Khidir yang amat populer dan terkenal adalah ketika ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu, Nabi Khidir mengajarkan ilmu hikmah kepada Nabi Musa dalam sebuah perjalanan hikmah. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Kahf, ayat 65-82. Islam memiliki jumlah total 25 nabi yang wajib diketahui. Namun ternyata ada nabi di luar daftar tersebut. Salah satunya adalah Nabi Khidir yang mungkin bagi sebagian orang kurang mengenal kisahnya dan lebih asing namanya dibandingkan dengan nabi lainnya. Perlu diketahui juga bahwa kisah Nabi Khidir dan Dajjal memiliki beberapa peringatan dan gambaran ketika mendekati hari akhir. Oleh karena itu sobat, tentunya kisah ini akan lebih baik untuk mengetahui kisah Nabi Khidir dan Dajjal lebih dalam, khususnya bagi umat muslim.
Beberapa manfaat yang diperoleh misalnya mengetahui perjalanan Nabi Khidir dan mengikuti perilaku baiknya. Nah, selanjutnya Rizky akan menjelaskan mengenai kisah antara Nabi Khidir dalam pertemuannya dengan Dajjal dan perjalanannya sebagai berikut. Pertama, kisah Nabi Khidir dan Dajjal di masa depan. Sobat, kemunculan Dajjal tentunya telah diketahui oleh umat Islam sebagai tanda bahwa hari-hari akhir sudah sangat dekat. Pengikut Dajjal juga menjadi hamba yang tidak taat dan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termakan bujuk rayunya. Suatu hari nanti akan ada terjadi ceramah dan pengingat yang dilakukan oleh Nabi Khidir di depan pengikut Dajjal sebagai penipu besar. Kedua, pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal. Kisah Nabi Khidir dan Dajjal tentu memiliki pertemuan awal. Ini terjadi di Madinah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pertemuan ini akan terjadi suatu saat nanti ketika Dajjal telah muncul untuk membujuk manusia. Ketika Dajjal memasuki Madinah yang diharamkan baginya, terdapat laki-laki yang mendatanginya dan mengatakan ialah Dajjal yang harus dijauhi. 3. Ketidakmampuan Dajjal menghadapi Nabi Khidir. Pada pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal, Nabi Khidir langsung mengungkapkan bahwa Dajjal adalah pembohong dan tukang fitnah yang kejam. Nabi Khidir merupakan saksi yang benar atas pengetahuannya terhadap kebohongan yang dimiliki Dajjal. Cara Dajjal untuk membuktikan bahwa dirinya Tuhan adalah dengan memenggal Nabi Khidir kemudian membangkitkannya kembali. Hal ini tentunya menjadi salah satu cara Dajjal untuk menghasut manusia percaya kepadanya dan menyekutukan Allah. Setelah dibangkitkan, lagi-lagi Nabi Khidir bersaksi bahwa Dajjal adalah pembawa bohong yang besar dan tidak dapat dipercaya. Kemudian ketika Dajjal ingin memenggalnya, Nabi Khidir untuk kali kedua, atas izin Allah tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak terluka. 4. Kisah Nabi Khidir yang masih hidup. Beberapa pendapat ahli agama atau ulama yang memahami kisah perjalanan Nabi memiliki perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat mengikuti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 34, sedangkan sebagian lain merujuk pada hadis Muslim Sahih nomor 2938. Kebenaran Nabi Khidir, apakah masih hidup atau tidak, masih menjadi rahasia yang hanya Allah Maha mengetahui. 5. Nabi Khidir dan Dajjal pada hari akhir. Berhubungan dengan poin sebelumnya yang menjelaskan bahwa Nabi Khidir akan mengungkapkan kebohongan yang dilakukan Dajjal disebabkan oleh amarahnya dan keinginan untuk menghasut manusia bahwa Dajjal adalah Tuhan sebenarnya. Dajjal memenggalnya. Akan tetapi percobaan kedua gagal karena Allah tidak mengizinkan untuk menyakiti Nabi Khidir, bahkan senjata tajam sekalipun. Perlu diketahui sobat, bahwa beberapa kisah antara Nabi Khidir dan Dajjal tidak memiliki sumber atau riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, kisah Nabi Khidir ini lebih banyak ditemukan berupa permaknaan atau kisah yang sulit ditentukan sumber awalnya. Oleh karena itu, sobat dapat melakukan klarifikasi atau mendengarkan kisah ini dari sumber terpercaya, misalnya ahli agama. Kisah Nabi Khidir dan Dajjal yang telah disampaikan akan lebih baik untuk menjadi pembelajaran dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebenarnya, Nabi Khidir juga disebutkan di dalam Al-Quran akan pertemuannya dengan Nabi Musa. Tampaknya sangat penting mengetahui perjalanan dan kisah hidup dari para nabi agar dapat membantu untuk mengarahkan perbuatan ke arah yang baik. Dalam sebuah riwayat dikisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan ada dalam kitab kumpulan hadis Sahih Muslim.
Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat tentang suatu kisah yang panjang tentang Dajjal. Nabi SAW bercerita, Dajjal datang tapi terlarang memasuki Madinah. Karena tidak bisa masuk Madinah, Dajjal berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu, datanglah seorang laki-laki, kemudian berkata, Aku memastikan bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal kemudian berkata kepada pengikutnya, Apa pendapat kalian tentang orang ini? Kalau kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Kalian meragukan itu? Pengikutnya menjawab, Tentu tidak. Lelaki itu pun dibunuh, lalu dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, lelaki itu berkata kepada Dajjal, Demi Allah, sekarang aku masih yakin bahwa engkau sesungguhnya adalah Dajjal. Dajjal kemudian hendak membunuhnya kembali, tetapi tidak mampu melakukannya lagi. Abu Ishaq berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Bagi seorang muslim ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam berbagai hadis disebutkan beberapa amalan yang dapat membuat seorang mukmin terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, memasuki salah satu haramain, Mekah atau Madinah, karena Dajjal tidak akan masuk ke sana selamanya. Kedua, memasuki Masjid Al-Aqsa atau Gunung Tur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dajjal juga tidak akan memasukinya. Ketiga, menghafal 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi dan membacanya ketika Dajjal keluar dan saat mendekatinya. Keempat, lari darinya dan mendaki gunung dan gurun karena kebanyakan Dajjal memasuki kota dan perkampungan. Kelima, meludahi wajahnya apabila bertemu. Dalam riwayat disebutkan Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW membicarakan tentang Dajjal. Beliau bersabda, Siapa di antara kalian berjumpa dengannya, hendaknya ia meludahi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Keenam, memperbanyak bacaan tasbih, tahlil dan takbir. Bacaan itu merupakan bekal dan makanan bagi orang mukmin dalam menghadapi ujian dan gizi baginya pada saat paceklik tersebut. Seorang muslim yang diuji dengannya hendaknya bersabar, teguh, mengucapkan La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Semoga kita semua bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Dan jangan lupa saksikan kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.